أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام من حسنه ما رأينا في العراقين والشام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وعطينا ما قد سألنا من عطائك الجلال. Mulia ini kula panjenengan melakukan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang juga dicintai oleh Rasulullah dengan zikir-zikir yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sudah membaca salawat kepada manusia yang mulia, manusia yang sempurna tiada tara, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus di suasana yang insya Allah diiringi dengan rahmatnya Allah, dinaungi dengan rahmatnya Allah, dan ini merupakan ketentuan Allah untuk menguji keimanan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan hidup dan mati, yang hidup dan mati itu adalah semata-mata untuk menguji hambanya. Siapa yang amal perbuatannya paling baik? Kula jenengan termasuk enten ujiane malam niki. Masiyotah ujiane setitik. Napa niku? Wow, kajine budal diparingi rodok grimis. Ten Pasuruan Prigen Pasuruan mriku nggih ngoten. Sami kalih ten mriki. Sami kalih ten Mojosari. Nggih ngeten iki. Tapi alhamdulillah niki sampun diparingi terang. Mudah-mudahan nikmat ini yang berupa terang dan memang yang kita harapkan oleh Allah senantiasa diberikan sampai acara ini sempurna, tuntas, paripurna. Amin, Allahumma amin. Umpami kula panjenengan boten ditulung dening Gusti Allah, insya Allah boten tutuk mriki. Napa Om? Ngeten niki sing paling enak niku lan napa? Film cerdas nih, cerdas yang istri-istri. Niki paling eco niku film ningali apa? Oh, ningali di TV macem-macem. Lek manten nyar gini ningali sing istri paling hebat. Nggih lek jenengan kula ben rada lumayan ya. Lumayan tuwir. Sing paling eco ningali TV, ngedek snack, ngedek panganan, ngoten ya. Lah tak-tak ten ngarene TV lek mboten ngoten nggih. Niki ngudili HP, nggih ya, ngudili HP wis timbange metu-metu adem-adem ya, enak nang nggone omah karo ndelok TV ambek ngudili HP. Tapi lek manten nyar nggih boten, Bu. Iya, paling enak lah nopo? Ningali istrinya utawi suaminya. Tapi kalau panjenengan dipilih dening Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya, kula jenengan kaki kula jenengan dilangkahkan ke majelis yang mulia ini yang merupakan Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah itu kebun surga. Apalagi di sini tidak hanya dibahas tentang ilmu, tapi di sini ada bacaan Al-Qur'an melalui Wirdul Kabir, melalui Ratibul Hadda, dan juga kita baca sholawat yang luar biasa, paket komplit. Makanya kalau panjenengan hadir malam ini suatu keuntungan, suatu nikmat yang besar saking ngersane Gusti Allah. Perlu niki disyukuri.
Ya ngapa? Disyukuri. Nggih, disyukuri mawon Masya dikei kados ngeten. Alhamdulillah kula jenengan batasi diparingi sehat wal afiah iso tutuk kene. Ngeten iki nggih kathah dulur-dulur sing kepengin rawuh ten mriki tapi enten halangane. Enten sing sakit ngelu, enten sing sikile linu, enten sing lungguh niku mboten patik betah akhire mboten sampai mriki. Jenengan ini pilihan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin membahagiakan diri saya pribadi, termasuk membahagiakan panjenengan yang hadir di majelis ini. Apa? Kula panjenengan niki termasuk afdhalul ummah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan. Apa saja wau Gusti Allah dawuh kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua wahai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ayat ini kitabnya kepada para sahabat generasi pertama, tetapi maksudnya ini adalah untuk semuanya, karena waktu itu yang ada adalah para sahabat. Tentunya setelah itu adalah tabi'in sampai kepada kita semuanya. Ini adalah kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Niki kula jenengan cuma enten cirine. Yang pertama ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada apa? Kemungkaran. Contohnya kemungkaran niku napa? Sesuatu atau semuanya yang tidak disukai oleh Allah, yang juga tidak disukai oleh Rasulullah, alias semua perbuatan yang bertolak belakang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah dasarnya wa tu'minuna billah, wa tu'minuna billah, wa tu'minuna billah, wa tu'minuna billah. Ciri yang ketiga adalah punya iman. Saya yakin seyakin-yakinnya yang hadir di majelis yang mulia ini mesti punya iman, dan imannya itu ada 3 unsur. Ada 3 unsur. Yang pertama al-imanu qaulun bil lisan wa iqrarun bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati, kemudian ditampakkan dengan amal perbuatan dari seluruh anggota badan kita. Alhamdulillah kula jenengan ngaku iman ten Allah, ngaku iman ten gone Kanjeng Nabi, ngaku cinta kepada Rasulullah. Itu sudah kita akui, kita ucapkan dan kita yakini di dalam hati kita. Dan bukti yang ketiga, unsur yang ketiga untuk menyempurnakan iman kita adalah kita pada malam hari ini hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka yang utama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Membaca sholawat. Yang kedua, melakukan sunnah Rasul, kita menghadiri suatu majelis yang disebut dengan Raudhatul Jannah. Yang ketiga, idhalus surur lidzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasukkan atau menyenangkan sahibul majlis Al-Habib Al-Karim Ibnul Karim Habib Muhammad bin Alwi Asghaf. Itu diantara tujuan kita hadir di sini. Jadi magnet itu sudah lengkap, maka layak kita hadir di majelis ini. Apa saja
yang harus kita ketahui keutamaan kita sebagai umat Islam. Keutamaan kita sebagai umat Islam yang pertama adalah ini wadulnya. Napa wadul bahasa Indonesia ini ya? Wadul niku napa nggih? Wadul. Oh, melapor. Iya. Lho bahasa Indonesia bahasane dhewe lho lah, gak iso. Apa wadul nggih? Wadul tenggone Gusti Allah. Ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Ya Allah, aku temukan di papan-papan yang ada tulisannya atau yang merupakan wahyumu ya Allah, ummatan, suatu umat, hum asyafi'una wal musyfa'un, ij'alhum ummati, ij'alhum ummati. Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku temukan seorang umat, sekelompok umat yang mereka itu sebagian diantaranya menjadi asyafi'un, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada yang lainnya, dan yang lain al-musyfa'un, diberikan pertolongan. Maka jadikanlah mereka menjadi umatku. Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin. Ini yang harus kita banggakan. Ini yang harus membuat diri kita gembira, bahagia, bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah bersabda, "Uqtitu sab'ina alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wa wujuhum kal qamari lailatal badr wa qulubuhum fi qalbi rajulin wahidin wastajadtu rabbi fazadani ma'a kulli wahidin sab'una alfan." Maksudnya apa? Aku, kata Rasulullah, diberi 70.000 dari umatku ini masuk surga tanpa dihisab. Ingin apa ingin? Ingin apa ingin? Sing wedok mriko rada lemes, paling wis ngantuk. Soalnya iki pun bengi. Ingin apa ingin? Kepingin apa kepingin? Alhamdulillah. Otomatis orang yang otaknya normal kepingin mlebu swarga itu tanpa dihisab kok dienake. Wis gak usah repot-repot, langsung masuk lurus menuju pintu surga. Kepingin kita semua ini asyafi'un wal musyfa'un. Lah kita ini apakah menjadi yang asyafi'un, apakah al musyfa'un yang diberi pertolongan? Lah kita hadir ini dalam rangka berjalan di jalannya Thariqah Ahlul Jannah, khususnya yang bighairi hisab, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Kita ini latihan berjalan di jalannya ahli surga yang kemungkinan besar masuk tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, sahibul majlis ini adalah dzurrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipastikan di dalam Al-Qur'an, meskipun bukan maksum, tapi di akhir hayatnya dipastikan yutahhirakum tathira, dibersihkan sebersih-bersihnya dengan bertaubat kepada Allah. Itu pastian dari Allah. Walau jenengan ya gak oleh iri, itu memang takdirnya Gusti Allah. Makanya kula jenengan almar'u ma'aman ahabba, orang itu nanti di surga bersama orang yang dicintai. Termasuk kula jenengan
cinta kepada Allah berarti cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada istri-istri Rasulullah, cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada anak cucu Rasulullah, cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada para sahabat, termasuk dzurrah Rasul. Saat ini yang ada di hadapan kita adalah Al-Habib Muhammad bin Alwi Azkar. Kita tumbuhkan cinta kita kepada beliau karena Rasulullah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita ingin disanjung atau dipuji oleh beliau, tidak, tapi cinta kita karena Rasulullah. Kalau kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada siapapun yang dicintai oleh Rasulullah, termasuk wong fakir miskin. Niki umume kulon jenengan sing disenengi wong sing duwe duwe. Nek diundangi wong sing duwe duwe diselak-selakno, masih udan budal. Masih repot iku kok ditunda sik iki sak diundangi kok Pak niku nah teko diselak-selakno. Napa kok berkate lumayan barang sing ngundang numpaki sepeda ontel. Iya. Wis omahe paling cilik dek kene wilayah kene diundang sapa sing undang? Waduh engko ono undangan dek ono wis undangane kala dhisik niku sing penting, padahal iki tangga cedhak niki sing undange tapi gak duwe wis kajenge boten perlu nemen sedane dipelok-pelok metu pola diundang gitu wak man wak meh non sewu sing jenenge man nggih boten usah kersulo jenenge min ya boten usah kersulo lambe karena napa niku boten enten tulangnya, enggak ada tulangnya ngomong sak metune non sewu. Nah kula jenengan niki ten mriki dalam rangka yaitu apakah kita termasuk orang yang musfaun yang diberikan pertolongan sehingga ikut kepada orang yang masuk surga tanpa hisab? Kenapa? Karena orang yang masuk surga sebanyak 70.000 umat Islam itu nanti wajahnya wa wujuhum kal qamari latal badri, wajahnya mencorong bagaikan bulan purnama dan hatinya adalah hati yang iman kepada Allah, hatinya iman kepada Allah, wahadallah, mentauhidkan Allah, tidak ada lain yang perlu dihamba diabdi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah pada saat itu ada sahabat yang meminta, ya Rasulullah minta tambah ya Rasul. Akhirnya Rasulullah wastajabtu Rabbi, aku minta tambah kepada Allah, kepada Tuhanku, fazadani, maka Allah menambah aku dengan ma'akulli wahidin, setiap satu orang sab'una alfan, 70.000 kali 70.000 berapa? Ini adalah angka majazi karena di lain hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, yadkhuluna ummati alfumiatin, 100.000 tanpa hisab. Ini membuktikan bahwa angka yang jumlahnya 70.000 kali 70.000 itu bukan angka yang mutlak hanya seperti itu, hanya sebanyak itu, tapi bisa lebih. Nah ini bagaimana? Mudah-mudahan kulo panjenengan ini termasuk orang pilihan, orang yang akan masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Amin, amin, Allahumma amin. Anjane udan ya kira tok lemes kerupuk mawon kena angin lemes, tapi saya yakin yang hadir ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang insya Allah akan masuk surganya Allah tanpa hisab. Yang kedua, keutamaan umat Islam. Ajidu fil alwahi ummatan kafaratu khotoyahum as-salawatul khamsu ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan kula panjenengan sebagai umat Islam. Yang kedua, untuk menghapus dosa kula panjenengan niku gampang asline. Dadi angel polai ono penyakit arasa-arasen. Nggih napa-napa?
Nggih, lek ningali nggih enten kok sing modele potongane niku rada aras-arasen nek wae salat. Tiyange enten ten mriki. Nggih, kata alhamdulillah padahal kula dereng mek noleh tok lho ya. Dereng nuding nih, ampun ngaku. Alhamdulillah jujur. Ya, alhamdulillah jujur. Jadi untuk menghapus dosa kita ini dengan sholat. Siji kali sebelah niku kalau kalian masuk kepada di sini di kelompok ini, kalian langsung otomatis semua dosa kalian diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa kalian akan dihapus dikarenakan ini, dikarenakan itu. Omong kosong. Ngerti maksud kula? Mboten usah disebut objeke. Niki rawan niki soalnya. Tapi umat Islam niki untuk menghapus dosa kita cukup sholat 5 waktu. Kenapa? Masalus shalawatil khamsi kamithli nahrin jarin ala babi ahadikum kathiril ma tagtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Perumpamaan sholat 5 waktu sehari semalam bagaikan sungai yang mengalir dan airnya sangat deras sekali di depan pintu rumah kita, yang kita itu mandi di dalamnya 1 hari 1 malam 5 kali. Ya apa? Enten tah mriki sing aduse ping 5 niku. Enten apa mboten? Oh enten wayahe manten nyar niki mburi enten sange manten nyar niki. Sing mandi sampai ping mon iki manten nyar biasae. Wali sing ngatek sing ngomong niki pengalaman. Masih ibu-ibu kok meneng mawon padahal nggih balak-balik singen ya. Ibu-ibu gak ngaku, gak jujur lek ngono niki ya. Nggih ya. Ya napa lek pun siram sedina suwengi ping 5 niku ya napa? Bersih otomatis, 1 debu pun mungkin tidak ada. Alhamdulillah dengan sholat kalau panjenengan mali sholat di masjid, masya Allah, mulai berangkat dugi riyoten tiap langkah itu dibalas oleh Allah, diberi pahala yang luar biasa setelah masuk masjid. Niki yastaghfirunallah alaihil malaikah hatta yarji'u ila baitihim, hingga orang-orang yang ke masjid itu ya setelah di masjid itu para malaikat itu yahrumunahum memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di masjid sampai dia yarji'u ila buyutihim, sampai mereka kembali ke rumahnya. Niki keuntungannya, sehingga napa sing ndongakno niku malaikat. Ya napa? Malaikat itu mboten kaya potongan kula. Nggih sebagian jenengan nek jene ana la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba Allah yang tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah dan senantiasa melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Lek dikongkon ngidul ya ngidul, lek dikongkon ngalor ya ngalor, lek dikongkon ngilon-ngulon nang diae dituruti seje ambek wong. Pundi niki gedung pundi niki Sumber Tanggul. Ini ketepaan dek mriki nggih disebut mriki ketepaan dek mriki ya. CJ karo wong Sumber Tanggul, tapi boten sing hadir ten mriki lho nggih, boten sing hadir. Lek sing hadir insyaallah lurus ngidul-ngidul ngetan kadang ngetan nggih ngetan. Ya. Dadi niku tungone malaikat, istighfari malaikat pasti diterima dening Gusti Allah. Maka orang yang telah melaksanakan sholat wajib insya Allah dosane pun logro. Jadi yang kedua keutamaan umat Islam untuk suci dari dosa adalah sholat 5 waktu. Yakin apa boten jenengan ini termasuk orang yang punya dosa?
Yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Masya Allah, sing lanang-lanang gak patek yakin namanya. Kula jenengan iku kudu yakin mulai tangi, ya kayak tangi lambe niki pun bawe. Lek gak ketepaan nggih ngrasane wong. Lek gak ketepaan nggih misuhi Gusti Allah, ya Allah Gusti. Ngoten. Niku mboten nganu misuhi Gusti Allah niku. Ya nyelantu Gusti Allah. Nadai ya Allah Gusti kok pancet ngeten mawon. Ya Allah Gusti, bapakne arek-arek kok kaya ngoten. Nah niki terus penting ya, dan ini termasuk yang kurang baik sampai tidur kembali. Kalau hitung mau, nah kita hidup di dunia itu sudah berapa hari? Kenyataan itu jenengan di ibadah dihitung misalnya sholat, sak sholatan ini 15 menit sak wiritane pun khusyuk. Sholat ya, sholat wajib misalnya sing paling akeh isya 4 rakaat ini paling khusyuk pun 5 menit pun. Ditambah wiritane 10 menit pun lumayan kata enten sing lek ten mriki lho ya mriki boten enten tapi lek ten nggen kula mriku iya ten mriki boten enten sing aku mari salam elek-elek tolah-toleh kancane wah wis corona metu lah niku 15 menit kali 5 berarti 75 menit hidup kita sehari semalam 24 jam yang 23 jam 25 menit ini untuk apa? Ini harus kita pikirkan. Ini kadang-kadang kalau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah baca sholawat, sudah baca apa, seolah-olah merasa tidak punya dosa. Alhamdulillah. Ini harus dialhamdulillah, syukuri dengan Gusti Allah. Cuma ojo rumangsa dadi wong apik. Uang lek empun rumangsa dadi apik, ya rumangsa apik, gak iso apik. Lek uang rumangsa gak apik, insya Allah usaha terus apik. Makanya tiang niku kuncine sukses niku ngeten. Kula jenengan kudu duwe pengilon niku kalih. Nin atani harus punya cermin, harus punya 2 cermin. Yang pertama adalah cermin untuk melihat diri sendiri. Apa yang dilihat? Kekurangannya, dosa-dosanya. Tetapi untuk melihat orang lain dengan cermin yang lainnya, apa yang dilihat? Kebaikan orang lain. Napa? Lek pun ngeten insya Allah gak iso muring-muring nang wong liya, gak iso napa nyenggrok nang wong liya, gak iso maidu wong liya. Napa sing didelok apik tok ya Allah dulurku iki, ya Allah koncoku iki ibadah apik, terus ya seneng amal nang wong ya sopan. Nah niku nggih utawa ana apa niku secara umum niku elek terus ngomong, tapi kita lihat alhamdulillah masih yoga tahu selalu ngambil ini ibadah itu tapi lho misalnya ngoten ya, tadi dilihat kebaikannya apapun meskipun anak jalanan yang kita lihat itu baiknya alhamdulillah isi Islam anut kanjeng Nabi dua hidayah besok mesti mlebu swarga. Ujine situ boten syiri melihat diri kita ya Allah awak esuk man tangi kait melek ngomong ambek bojo ngerasani si A, ngomong ambek anak ngerasani si B, terus mari ngono ya masalah keadaan ekonomi sambat anggone Gusti Allah gak pantes awake iki jejane padahal nikmati Gusti Allah ya Allah nikmat sing dikai Gusti Allah itu boten saged diitung, boten saged diitung kula jenengan iki. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Niki perhatikan ayat niki. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu.
dan kalian terlahir tidak punya apa-apa dan tidak mengetahui apapun. Makanya sing pinter, sing profesor, dokteran, dokter, master pendidikan, master jet, ya masih sing aduh pun sombong. Jangan dibanggakan titel itu, ada batasnya. Ketika punya titel baru apa? Almarhum, almarhumah. Ini titel yang sesungguhnya yang akan kita miliki. Ini untung diceluk almarhum yang dirahmati Allah, yang dikasih sayangi Allah. Almarhumah, perempuan-perempuan yang dikasih sayangi oleh Allah. Saking wong-wong ini kadang-kadang gak mentolo almarhum, nah padahal mau ini buatan almarhum biasa ya tengah ini ya. Nenggak nopo nih, nenggak minuman keras, ya buatan ngoten nih, boking ngoten nih lo ya, ngerti boking ya? Boking nih boking, boking ngoten ya. Nah niku kata diarani martuti seakan karena masih Islam, insya Allah almarhum ya. Lah kalau jenengan ini titel terakhir itu, makanya tidak bisa kita membanggakan yang urusan hubungannya dengan duniawi ini. Pasti ini ilmu yang pasti ya ini. Jadi pasti. Enten yang buatan pasti kuwata. Urusan dunia nih iku sing buatan pasti. Tanggane kula jenengan lek ningali awake dhewe ya Allah, awak iki sarjana tapi kok ngene. Awak iki ketonan pondok kok ngene. Awak iki dadi kepala dusun, dadi kepala desa, dadi lurah atau camat kok potongane kaya ngene, dadi bukit PKK kok gak iso dadi contoh, dadi bukasun, dadi bu iki mboten sewu nggih, mboten nyindir nih. Demi Allah mboten nyindir. Iki contoh yang konkret. Kalau kadang nyebut jamaah sing hadir Bu sinten iki mboten hafal. Ya. Jangan dibanggakan itu. Karena itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka kalau kita melihat diri kita, yang kita lihat dosa kita, kekurangan kita, kita tidak akan bisa menilai orang lain, tidak akan bisa mencaci maki orang lain, tidak akan bisa. Karena apa? Kekurangan kita banyak sekali yang harus kita nilai. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kejelekan-kejelekanmu sebelum kamu nanti dihisab, dihitung oleh para malaikat. Ini ya nopo salate niki sing balik-balik tentang masalah salat. Niki keutamaan kula panjenengan adalah masalah salat 5 waktu adalah fungsinya untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena salat itu bagaikan sungai yang sangat deras airnya. Kita mandi 5 kali sehari semalam, otomatis insya Allah dosa-dosanya akan hilang. Amin Allahumma amin. Ngeten niki kira-kira lho ya. Mantun sholawatan engken subuhe. Wah niki kula elingaken subuhe pun jempol. Sing tumut niki nisfal lail. Koma nisfal lail itu waktu setengah malam didamel sholat, didamel ibadah nanggone Gusti Allah. Sholat subuh ya napa? Jamaah sholat subuh. Koyok-koyok wong sing lakoni sholat subuh berjamaah ganjarane padha karo wong sing melek suwengi muput dalam keadaan beribadah kepada Allah. Mbuh sholat, mbuh maca Quran, mbuh zikir nanggone Gusti Allah. Niki kula jenengan kira-kira lho niki. Nate napa mboten sholat kali ibadah napa mawon niku setengah wengi nate napa mboten? Nanti kalau boten, aduh disentak saanoi kekasih-kekasihnya Allah, amin Allahumma amin. Insya Allah bot, kalau jenengan tangi sewengi setengah jam boten nggak koyok-koyok wis, waduh wis tuwu ini tak bayang sembayang bengi wis tuwu ini mangga wis koyok-koyok hati-hati. Pun ngoten niku ciri kula jenengan wancane lemah, wancane duafa lemah, ya. Lah niki sholat jamaah isya kali subuh
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'lamu ummati ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habwan." Andai kata umatku tahu keistimewaan yang ada di dalam sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendatangi sholat jamaah itu meskipun dengan merangkak. Luar biasa. Jadi kalau jenengan sholat di samping sudah dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita, termasuk kalau ada tambahan-tambahan yang lebih baik, yang banyak akan diangkat derajat kita di sisi Allah nanti di yaumul qiyamah. Ya napa? Niki sik loro niki keutamaan umat Islam. Waduh wis bengi ya. Masyaallah. Niki nek bahas mek loro niki pun bengi. Niki bahas mek loro pun bengi. Nggih, ya. Niki nggih. Jadi kula jenengan harus bahagia, harus bangga menjadi umat Islam. Niki wajib bagi kita dan wajib kita pertahankan keislaman kita, keimanan kita ini. Jadi wajib kita pertahankan supaya kita menjadi orang yang akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Iki waktu ini pun bengi, kate wau niki suasana awale nggih pun adem, saniki tambah adem. Lek kula terusno koyok-koyoke gak paham situasi. Jejane lek masalah keutamaan kula jenengan umat Islam yang harus kita banggakan banyak sekali, bahkan bukan manusia biasa yang iri kepada kita. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam, karena utamanna Musa alaihissalam ayatuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Musa niku koyok-koyok kepingin dados kados kula panjenengan, yaitu apa? Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kemuliaan, keutamaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan mengingat waktu yang sudah semakin larut malam. Ada kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.